Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen yang terhormat Ibu Eka Yulianti sebagai dosen pengampu kami di mata kuliah analisis keuangan. Mohon izinkan kami dari kelompok 3. Saya Sidik Sakti Waspada didampingi dengan 4 rekan saya, ada Bapak Yuda, Bapak Parjungan, Ibu Juviente dan Ibu Letrisia. Izinkan kami memaparkan hasil dari tugas kelompok kami, kelompok 3, dengan judul pengaruh current ratio dan return on equity terhadap debt to equity ratio pada perusahaan subsektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2023-2024. Judul ini kami pilih karena sektor konstruksi sangat berperan dalam pembangunan nasional tentunya, sehingga menarik untuk diteliti dari sisi manajemen keuangan. Berikut untuk outline dari makalah kami, terdiri dari bab 1 ada latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 objek dan metode penelitian, bab 4 ada hasil dan pembahasan, bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kita lanjut bab 1 yaitu latar belakang. Sektor konstruksi menyumbang lebih dari 10% terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2024. Namun sektor ini memiliki karakteristik yang khas, yaitu padat modal berisiko tinggi serta proyek yang bersifat itu jangka panjang. Nah, hal ini menjadikan struktur modal sebagai salah satu aspek paling krusial. Penelitian ini kemudian memfokuskan pada 3 rasio keuangan, yaitu yang pertama current ratio atau CR untuk mengukur likuiditas, yang kedua return on equity atau ROE itu untuk mengukur profitabilitas, dan yang ketiga debt to equity ratio atau DER itu untuk mengukur struktur modal. Adapun grafik yang sudah kelompok kami buat tercantum Ibu, terdiri dari 8 perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan Utama Karya Persero, ada PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, ada PT Adikarya Persero, ada PT Bukaka Teknik Utama, ada PT Nusaraya Cipta Tbk, ada PT Surya Semesta Internusa Tbk, ada PT Citra Marga Nusa Pahala Persada Tbk, dan terakhir PT Total Bangun Persada. Terdiri dari 8 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun identifikasi masalahnya, yaitu rumusan masalah penelitian ini ada 4 poin. Yang pertama, bagaimana kondisi current ratio, return on equity, dan debt to equity ratio pada perusahaan subsektor konstruksi periode penelitian. Kedua, apakah current ratio berpengaruh terhadap DER? Ketiga, apakah return on equity berpengaruh terhadap DER? Dan keempat, apakah keduanya berpengaruh secara simultan terhadap DER? Adapun maksud dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentunya kondisi CR, ROE, dan DER, serta menguji apakah CR dan ROE mempengaruhi DER secara parsial maupun simultan. Adapun kegunaan penelitian dibagi menjadi 2. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya literatur keuangan tentang struktur modal. Sementara secara praktis, yang kedua, hasil penelitian bisa menjadi pertimbangan manajemen dalam menentukan strategi keuangan, menjadi rujukan investor dalam mengambil keputusan, dan juga referensi bagi regulator dalam menyusun kebijakan sektor di sektor konstruksi. Adapun di sini kerangka pemikiran
bisa disebut sebagai landasan teori atau hipotesis. Dalam teori keuangan, pada grafik ini kami dapat menyimpulkan dalam teori keuangan current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan dalam suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, dan di mana return on equity menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan modal yang ditanamkan pemegang saham. Dan sementara debt to equity ratio itu menunjukkan perbandingan antara pendanaan yang berasal dari utang dengan modal sendiri. Berdasarkan dari teori tersebut, hipotesis penelitian adalah current ratio berpengaruh negatif terhadap DER, return on equity ROE berpengaruh positif terhadap DER, dan secara simultan keduanya berpengaruh signifikan terhadap DER. Kita lanjut ke ini untuk lokasi dan waktu penelitian, mohon izin kami skip Ibu. Di sini ada tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka manajemen keuangan merupakan proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian dana perusahaan agar digunakan secara efisien. Tujuannya adalah memaksimalkan laba, menjaga arus kas, dan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, manajemen keuangan memiliki peran penting dalam menentukan struktur modal, yaitu keseimbangan antara penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman. Struktur modal yang tepat sangat berpengaruh terhadap risiko dan kinerja perusahaan, khususnya pada sektor konstruksi yang padat modal. Itu untuk manajemen keuangan. Adapun untuk investasi dan pasar modal, mohon izin nih kami rigid Ibu supaya cepat karena waktu cuma 15 menit. Adapun untuk investasi dan pasar modal, investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Bagi perusahaan investasi biasanya itu berupa pendanaan proyek dan pengembangan usaha. Pasar modal menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung investasi karena menyediakan dana jangka panjang melalui saham dan obligasi. Dalam sektor konstruksi, pasar modal menjadi solusi bagi perusahaan untuk memperoleh modal besar dalam mendanai proyek infrastruktur yang membutuhkan biaya sangat tinggi dan waktu pengerjaan yang panjang. Berikut untuk investasi dan pasar modal. Kita lanjut untuk ke laporan keuangan dan rasio keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber utama informasi mengenai posisi dan kinerja perusahaan. Dari laporan keuangan kita bisa menilai likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi perusahaan. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menganalisis laporan keuangan adalah rasio keuangan. Dalam penelitian ini kami memfokuskan pada 3 rasio. Ya, pertama yaitu current ratio atau CR ya, untuk menilai likuiditas. Yang kedua ROE, return on equity, sebagai indikator profitabilitas, dan yang ketiga yaitu debt to equity ratio yang menggambarkan struktur modal perusahaan. Adapun struktur modal dan penelitian terdahulu, ini untuk yang rasio keuangan Ibu sudah terdaftar, sudah bisa terlihat untuk rumusnya, cara perhitungannya. Adapun struktur modal dan penelitian terdahulu, struktur modal adalah perbandingan antara pendanaan yang berasal dari utang dan dari modal sendiri. Teori struktur modal menjelaskan bahwa perusahaan harus menyimbangkan manfaat penggunaan utang seperti penghematan pajak dengan risiko kebangkrutan yang ditimbulkannya. Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa current ratio dan return on equity memiliki pengaruh signifikan terhadap debt to equity ratio. Namun,
Sebagian penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda, yakni tidak ada pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil inilah yang menjadi landasan mengapa penelitian kami dilakukan untuk memberikan bukti empiris terbaru pada subsektor konstruksi periode 2023 sampai dengan 2024 sesuai dengan perintah Ibu dosen di tahun 2023 dan 2024. Baik, kita lanjut ke bab 3 Ibu. Objek dan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan 8 perusahaan yang tadi saya sebutkan perusahaannya, itu perusahaan subsektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai di mana hasil nilai tersebut itu di tahun 2023 dan 2024 itu sebagai sampel data yang kami gunakan. Adapun data tersebut yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Analisis yang dilakukan yaitu dengan regresi data panel menggunakan aplikasi atau software eViews 12 itu untuk memastikan di mana model yang tepat dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Kita bisa lanjut Ibu ke bab 4 hasil dan pembahasan. Baik, dari hasil perhitungan rata-rata current rasio perusahaan subsektor konstruksi adalah 162%, dengan Utama Karya itu mencatat yang tertinggi dan Citra Marga Nusapala terendah. Adapun return on equity rata-rata sebesar 8% dengan total bangun persada tertinggi dan Utama Karya terendah. Bisa kita lihat di tabel ini Bu, mohon izin saya tidak ada kursor karena keterbatasan alat. Return tadi udah yang Utama Karya ya Bu ya. Sedangkan rata-rata debt to equity ratio adalah 0,86 kali dengan total bangun persada memiliki DER tertinggi, sedangkan Jaya Konstruksi memiliki DER terendah. Berikut untuk hasil uji statistik. Masih regresi. Dari hasil regresi ini statistik Ibu. Dari hasil regresi diperoleh bahwa current ratio berpengaruh negatif terhadap DER tetapi tidak signifikan. Return on equity berpengaruh positif terhadap DER namun juga tidak signifikan. Secara simultan, CR dan ROE tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. Nilai just R-square terbesar yaitu 23,5% menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil variasi DER yang dijelaskan oleh CR dan ROE, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Ini untuk hasil tabel data regresinya Ibu. Kita lanjut ke pembahasan. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya current ratio tidak selalu berarti debt to equity ratio rendah, karena strategi pendanaan tiap perusahaan berbeda. Demikian juga return on equity yang tinggi tidak serta-merta membuat perusahaan mengurangi ketergantungan pada utang, sebab keputusan pendanaan juga dipengaruhi strategi ekspansi dan kebutuhan modal. Dengan demikian, faktor lain seperti kondisi makroekonomi, kebijakan pembiayaan, proyek, dan strategi modal perusahaan lebih dominan dalam menentukan DER atau debt to equity ratio. Kita lanjut ke kesimpulan.
Adapun kesimpulan, terdapat variasi nilai CR, ROE, dan DER antar perusahaan konstruksi. Namun hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap DER. Return on equity juga tidak signifikan, dan secara simultan keduanya tidak memengaruhi DER. Hanya 23,5% variasi DER yang dapat dijelaskan oleh CR dan ROE, sementara 76,5% dipengaruhi oleh faktor lain. Adapun saran bagi tentunya menurut kami dari kelompok kami menyatakan adapun saran bagi perusahaan meskipun CR tidak signifikan, menjaga likuiditas tetap penting untuk menghindari kesulitan keuangan, di mana bagi investor analisis tidak boleh hanya bertumpu pada CR dan ROE, tetapi juga mempertimbangkan faktor eksternal. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, kebijakan dividen, dan kondisi makroekonomi agar hasil penelitian lebih komprehensif. Berikut untuk saran dari kelompok kami. Adapun daftar pustaka, sumber-sumber yang kami ambil untuk pengerjaan tugas ini sudah bisa dilihat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Ibu. Mohon izin, mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon maaf keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Itu untuk yang hanya itu dapat kami sampaikan. Jika memang banyak kekurangan dan salahnya, itu letakkan kami sebagai manusia. Untuk itu mohon diterima tugas kelompok 3 ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.